Ya benar, di dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk berbaik kepada zawil kurba, orang-orang yang dekat, termasuk yang disebut secara khusus yaitu wasohibu bil jambi, yaitu orang yang ya bersebelahan dengan kita. Jadi tetangga itu bahkan kadang lebih daripada saudara. Saudara kita secara fisik jauh, lalu juga mungkin komunikasinya juga tidak begitu intensif ya. Sementara kita setiap hari bertemu dengan tetangga, kebetulan tetangga kita itu ya cocok gitu ngobrol dengan kita itu, sehingga akhirnya tetangga itu lebih dekat ya. Saya juga mengalami tetangga saya ketika saya membutuhkan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit, dia langsung cepat sekali. Ayo Pak, saya antar Pak, itu subuh-subuh. Nah, jadi beliau bawa sendiri mobilnya, lalu mengantar saya dan menunggui saya di rumah sakit. Jadi betapa tetangga itu kadang melebihi saudara. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Tentu tak lupa pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kita kembali dalam sesi ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Muhammad Haji Muhammad Ridho Isam, dan topik yang akan kita bahas adalah tentang tetangga. Jadi kita memang mengupas hal-hal yang sehari-hari, tetapi perlu kita perhatikan karena kadang-kadang kalau tidak kita perhatikan kita bisa melakukan sesuatu hal yang sebetulnya kemudian melanggar kaidah-kaidah agama dan segala macam, termasuk dalam hal bertetangga. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita punya tetangga, harusnya seperti apa kita? Apalagi kalau itu tetangga yang dalam tanda petik ya, kurang baik. Ya, tetangga yang secara akhlaknya kurang baik, barangkali seperti itu. Itu nanti akan kita obrolkan dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Isam. Ya. Oke, kita langsung menuju ke kediaman beliau untuk ngobrol-ngobrol tentang tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah. Pagi ini Ustadz, di pagi yang cerah ini kita akan berbincang-bincang kembali, dan kali ini kita akan mengangkat topik tentang tetangga. Ya, karena sebagai makhluk sosial tentu kita hidup bermasyarakat, bersosial. Mungkin tempat tinggal kita tentu juga memiliki tetangga. Ya, kalau kita punya tetangga yang baik mungkin nggak ada masalah. Masalah muncul ketika misalnya kita punya tetangga yang dalam tanda petik kurang baik, barangkali kurang melaksanakan ibadah agamanya atau mungkin perilakunya. Nah, kita sebagai tetangga kira-kira bagaimana menyikapi seandainya kita memiliki tetangga yang dalam tanda petik kurang baik? Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi mengenai tetangga atau dalam bahasa Arab itu jarun, jarun itu tetangga. Maka ada beberapa jenis tetangga. Ada tetangga yang memang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan rumah kita, berarti itu tetangga rumah. Tapi ada tetangga yang mungkin duduknya berdekatan dengan kita di tempat kerja, di kantor, itu juga tetangga yang mungkin setiap hari bertemu juga. Lalu mungkin yang bekerja di pasar juga ada tetangga, sama-sama pedagang dan lain sebagainya. Jadi bagaimana agar tetangga kita itu baik? Pertama kita harus baik. Kita sendiri yang harus baik. Kita harus mengerti bahwa menghormati, menghargai tetangga itu bagian dari iman. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya.
Nah, kalau kita sudah baik, lalu tetangga kita anggap belum baik. Nah, belum baik itu seperti apa ya? Mungkin dia melanggar hukum, ya, melanggar ketertiban umum. Kalau di kantor atau di institusi, mungkin dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Gitu. Nah, kalau di pasar mungkin dia berdagang, kita tahu dia mengurangi takaran. Kan biasanya tetangga yang tahu itu. Nah, kalau kita menghadapi tetangga yang demikian itu, maka pertama yang kita lakukan, berbuat baiklah kepada tetangga kita. Rasulullah mengajarkan, idza tobakhta marokatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiran. Jika engkau memasak satu masakan, maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagikan dengan tetangga-tetangga. Artinya berbagi kenikmatan, berbagi rezeki. Rezeki yang pertama adalah berupa makanan, ya itu pantaslah kita berbagi dengan tetangga kita. Rezeki yang kedua bisa berupa obrolan, ya. Ketemulah kita dengan tetangga kita saat dia senggang waktunya, ngobrol ke sana, ngobrol ke sini, ya. Atau juga berbagi rezeki berupa ilmu pengetahuan. Kita bisa berbagi ilmu dengan tetangga kita dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi jangan sekali-kali merasa iri dengan tetangga. Berarti kita belum baik kalau iri, ya. Tetapi kalau tetangga kita yang iri, maka kita berbagi tadi. Yang kedua, kita berdoa mohon kepada Allah untuk tetangga kita. Ya, kebanyakan orang itu berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, orang tuanya, atau anaknya. Jarang sekali yang berdoa untuk tetangganya. Nah, kalau kita mempunyai tetangga dengan perilaku yang menurut ajaran agama kita kurang baik, misalnya dia suka berjudi, maka kita berdoa semoga tetangga kita itu berhenti dari judi, berhenti dari minum-minuman keras, berhenti dari ngerasani dan sebagainya, sesuai yang kita dapati dalam tetangga kita. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama, berbuat baik dengan tetangga, ya, dengan berbagi, dengan memberi semacam sedekah begitu. Yang kedua, kita berbagi dengan tetangga dengan ilmu, ya, mungkin kita bisa berbincang-bincang tentang beberapa hal, ya. Dan juga kepada tetangga, apabila tetangga kita masih belum baik, kita berdoa memohon kepada Allah kebaikan untuk tetangga kita. Dan selanjutnya, apabila tetangga kita sakit, ya kita mendatanginya, memberikan sedekah, ya, mendoakan kesembuhannya, begitulah seterusnya. Jadi kalau hubungan kita dengan tetangga baik, mudah-mudahan investasi kebaikan kita kepada tetangga kita itu berbuah manis. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita tanam akhirnya tumbuh menjadi kebaikan dalam tetangga kita. Saya kebetulan juga hidup kalau di kampung ini bertetangga. Tetangga saya ini yang di depan itu sering mengaji bersama saya. Ya, setiap minggu biasanya mengaji di tempat kami biasa sholat berjamaah. Dan beliau juga termasuk yang mendanai konsumsi di antara yang lainnya. Lalu tetangga di sebelahnya itu sering ngobrol dengan saya gitu, dan mempunyai hobi yang sama gitu, yaitu kebetulan juga dalam aktivitas organisasi yang sama, sehingga kami bisa sambung. Lalu ada tetangga saya yang lainnya itu sudah meninggal semua, yaitu di kuburan, ya. Jadi itu tidak ada masalah bagi saya, dan saya selalu mendoakan mereka juga. Ya, demikian Pak Agus. Jadi kalau kita mendapati tetangga yang kita rasa kurang baik, maka boleh jadi dia mempunyai sifat iri atau dengki kepada kita dan sebagainya, maka cara yang terbaik adalah berbuat baiklah kepada tetangga kita. Berikutnya Ustadz, sering dikatakan bahwa tetangga itu istilahnya saudara yang terdekat kita. Nah, bagaimana mengimplementasikan? Apakah misalnya di dalam skala prioritas, kalau kita punya saudara dalam tanda petik kandung, ya, atau saudara yang terkait terah lah, ya, tapi dia jauh. Kemudian kita punya tetangga yang jauh lebih dekat.
apakah penerapan bahwa tetangga itu adalah saudara yang terdekat itu memang benar itu? Ya benar, di dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada zawil kurba, orang-orang yang dekat, termasuk yang disebut secara khusus yaitu wasohibu bil jambi, yaitu orang yang ya bersebelahan dengan kita. Jadi tetangga itu bahkan kadang lebih daripada saudara. Saudara kita secara fisik jauh, lalu juga mungkin komunikasinya juga tidak begitu intensif, ya. Sementara kita setiap hari bertemu dengan tetangga. Kebetulan tetangga kita itu ya cocok gitu ngobrol dengan kita itu, sehingga akhirnya tetangga itu lebih dekat. Ya. Saya juga mengalami tetangga saya ketika saya membutuhkan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit, dia langsung cepat sekali. Ayo Pak, saya antar Pak, itu subuh-subuh. Nah, jadi beliau bawa sendiri mobilnya, lalu mengantar saya dan menunggui saya di rumah sakit. Jadi betapa tetangga itu kadang melebihi saudara. Jadi kalau mereka ingin hidup tenang, hidup tentram, maka bukalah pintu yang lebar untuk tetangga. Jangan bikin rumah di pagar rapat begitu, sehingga tetangga kita juga melihatnya, oh sepertinya kok tertutup ini. Ya, apalagi kalau penghuni rumah itu juga jarang menyapa tetangga. Saya kira bertetangga itu sangat penting, kaitannya dengan ketenangan dan ketentraman hidup kita. Oke, baik, yang terakhir, jika terjadi suatu situasi kita mungkin ketika memutuskan untuk tinggal di suatu tempat, salah pilih lah katakanlah begitu, tetangga kita kebanyakan orang yang kurang baik, apalagi kaitannya dengan keimanan kita, dengan bagaimana kita melaksanakan agama kita, itu apakah kita lebih baik hijrah itu? Ya betul. Jadi kadang ya orang itu kurang memperhatikan mengenai lingkungan di mana dia akan tinggal. Katakanlah dia membeli tanah atau membeli rumah, tentu saja yang harus diperhatikan bukan hanya tanah yang murah atau rumah yang murah, tapi dia juga harus memperhatikan lingkungan di mana tanah atau rumah itu berada. Adakah di situ masjid? Itu kalau ada masjid, apalagi masjidnya besar, bagus, itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat di sekitarnya itu orang-orang yang memperhatikan agama, memperhatikan ibadah. Lalu yang kedua, adakah mereka yang juga memelihara anjing? Kalau ada, kemungkinannya di situ kurang taat beragama, karena kebanyakan umat Islam yang taat beragama itu tidak melihara anjing, kecuali kalau anjing-anjing yang dipakai untuk perkebunan dan sebagainya di Sumatera sana atau di mana. Nah, tapi kalau di sini ya di Jogja misalnya, itu bisa kita mengetahui bagaimana kondisi masyarakatnya. Lalu yang ketiga, apakah ibu-ibunya itu banyak yang berjilbab atau tidak? Itu juga bisa menjadi indikator, indikasi bahwa masyarakatnya ini masyarakat yang muslim, yang mengerti. Lalu para pemudanya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kita menempati satu rumah di mana indikasi keagamaan tadi tidak ada, justru sebaliknya, tidak ada masjid, tidak ada pengajian, kemudian juga banyak pelihara anjing misalnya, begitu ya, dan lain sebagainya tadi, maka kalau kita bisa merubah mereka, kita bisa berdakwah, itu lebih baik, merubah mereka. Tapi kalau kita khawatir anak-anak kita itu malah terpengaruh dengan pergaulan daripada masyarakat di tempat kita tinggal, maka ada baiknya berhijrah. Saya ada teman teman saya ini seorang guru TPA. Dia pamit kepada saya mau transmigrasi ke Sumatera, ke Kalimantan. Saya tanya, mengapa mau transmigrasi? Karena saya mengkhawatirkan anak-anak saya. Anak saya itu pergaulannya dengan anak di kampung yang tidak jelas, pendidikan agama kurang diperhatikan. Orang-orang tua mereka kebanyakan tidak tahu dan tidak peduli dengan agama. Maka saya coba untuk hijrah ke Kalimantan. Lalu rupanya 3 tahun kemudian dia datang lagi, sudah sukses, dia sudah punya sekolahan di sana,
dan dia bisa mengkondisikan mereka-mereka yang transmigrasi itu, dan dia menjadi pemimpinnya di sana, bahkan termasuk orang yang sukses dalam transmigrasi diundang oleh bupati waktu itu ya, di tempat di kota sebelumnya ya. Baik Ustadz, saya kira topik tentang hidup bertetangga kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan penjelasan Ustadz memberikan tambahan wawasan kepada para netizen. Mudah-mudahan bisa menjadi tetangga dan bertetangga yang baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.